Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Evi Istri Ningsih, CGP Angkatan 3 di Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan memaparkan seminar aksi nyata 1.4 budaya positif. Mari kita simak bersama-sama. Baik, seminar budaya positif yang saya lakukan ada 2 hari ya. Yang pertama, hari pertama itu saya adakan pada hari Selasa 12 Oktober 2021, tentunya setelah guru mengajar ya. Dan hari kedua Sabtu 23 Oktober 2021 dan ada tindak lanjut. Baik, kita menuju di hari pertama. Nah, hari pertama saya mengusung menuju karakter profil pelajar Pancasila budaya positif 1. Lalu di pertemuan pertama ini saya mengadakan suatu pretest yang saya kirim di grup Esakar dengan menggunakan kuisis. Bapak Ibu guru sangat antusias sekali untuk mengikutinya. Baik. Lalu di sini saya putarkan video tentang profil pelajar Pancasila dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemendikbud dalam rangka membentuk. Kita next. Di sini ada materi tentang profil pelajar Pancasila yang tadi di kuisis juga ada pertanyaan ini dan Bapak Ibu guru ternyata ada 6 dan lain-lain. Lalu ada Merdeka Belajar di sini, saya menjelaskan sedikit. Lalu ada peran guru, di mana peran guru harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, di sini arti dari nilai dan peran guru yang sudah dijabarkan sebelumnya. Lalu di sini ada teori kontrol William Glasser, di mana Bapak Ibu guru akan melakukan suatu peran di mana guru jadi siswa, ada yang guru jadi guru dan guru jadi siswa. Sangat seru sekali di sini karena satu kasus bisa ada 5 penanganan. Nah, ini untuk memutar peran, untuk menentukan perannya siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid. Dan sangat seru sekali kemarin ketika melakukan kegiatan ini. Bapak Ibu guru sangat antusias sekali untuk memerankan sebagai guru dan sebagai murid. Nah, ini yang harus diperankan, ada tipe penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, lalu ada tipe teman, lalu ada kontrol pemantau, lalu ada kontrol manajer. Nah, Bapak Ibu guru bisa menyimpulkan mana posisi kontrol terbaik untuk siswa kita. Nah, di sini kita bahas tentang perilaku kontrol, mana yang memberikan motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Nah, lalu lanjut tentang komunitas praktisi. Di sini ada beberapa ciri. Lalu apa kegiatan komunitas praktisi? Saya jabarkan pada kegiatan ini. Lalu sudah terbentuk komunitas praktisi Esakar, namanya tim pisang ya. Ini beberapa guru yang bergabung dalam komunitas praktisi Esakar. Ada guru senior dan guru junior juga yang kemarin mengikuti program guru penggerak calon CGP namun belum bisa lulus. Dan harapannya tahun depan guru-guru tersebut dapat mengikuti program CGP lagi. Lalu hari kedua tentang budaya positif 2. Nah, di sini mulai dari diri sendiri dengan mengisi padlet tentang konsep disiplin positif. Saya share di grup WA guru Esakar Jaya. Lalu post-test kuisis. Nah, ini ada post-test kuisis di mana post-test kuisis ini saya sama dengan pretest di hari pertama. Nah, ini untuk mengetahui perubahan pengetahuan setelah mengikuti seminar hari pertama. Lalu di sini saya memaparkan aksi nyata saya. Nah,
ini aksi nyata saya pembelajaran menggunakan gamifikasi dan saya mengikuti pembatik level 3. Bapak Ibu guru tertarik untuk belajar membuat suatu aplikasi ini. Lalu aksi nyata yang kedua, minggu bersih, minggu produktif, yaitu program Adiwiyata yang berisi tentang pilah sampah dan bank sampah online. Lalu aksi nyata ketiga adalah BK sebagai sahabat siswa, di mana BK bukan polisi siswa, yaitu BK memberikan layanan yang lebih humanis. Seperti itu. Nah, ini kita mengadakan evaluasi budaya positif yang ada di Esakar apa saja, kita tulis di sini. Lalu budaya positif yang belum ada di Esakar karena setelah pandemi ini terjadi budaya positif yang telah meluntur gitu, karena sudah beberapa bulan tidak sekolah. Lalu ada perubahan paradigma belajar. Lalu kita bermain cobalah buka. Ini ada perubahan paradigma tadi. Lalu menuju ke disiplin positif. Lalu kita belajar tentang 3 motivasi perilaku manusia. Lalu disiplin positif. Lalu bagaimana guru berperilaku terhadap murid agar terbentuk disiplin positif. Nah, ini melakukan refleksi di mana buat apa peraturan itu dibentuk. Seperti itu. Lalu kita menuju ke keyakinan kelas. Peraturan diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini saya juga memberikan pedoman untuk wali kelas untuk membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita usung di kelas sebagai keyakinan kelas. Nah, ini ada peraturan diubah menjadi keyakinan kelas, bagaimana cara mengubahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih di keyakinan kelas. Kita langsung menuju ke kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Bapak Ibu guru sangat antusias sekali untuk mengisi kuesioner tentang kebutuhan dasar yang paling dominan di dalam diri masing-masing. Nah, ini sangat seru sekali kemarin. Lalu ada latihan menjawab ya, ini di LMS juga. Lalu setelah mengisi kuesioner, Bapak Ibu guru tahu kebutuhan dasar apa yang paling dominan, seperti itu ya. Ya. Nah, ini lalu ada segitiga restitusi. Ini juga segitiga restitusi. Lalu Bapak Ibu guru mempraktekkan bagaimana segitiga restitusi itu diterapkan dalam kegiatan atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, setelah itu di sini ada Pak Joko, ada yang memerankan sebagai Pak Joko, memerankan sebagai Mario, dan memerankan sebagai Adi. Bapak Ibu guru sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Di sini juga ada evaluasi. Evaluasi ini berbentuk Google Form yang dimana isinya adalah evaluasi tentang proses kegiatan seminar yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pertemuan pertama dari rangkaian kegiatan aksi nyata JGP di SMP Negeri 1 Karanganom. Pertemuan pertama ini dilaksanakan pada hari Selasa 12 Oktober 2021. Bapak Ibu guru sangat antusias. Mari kita simak bersama-sama. Bersilaturahmi bermuajahah di aula SMP Negeri 1 Karanganom ini dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apa. SMP Karanganom
Rom ini yang dulu penggeraknya hanya Mbak Eni, yang lain kan. Jadi bisa saya nanti ilmu yang jenengan terima selama 9 bulan itu ya segera ditularkan istilahnya kepada teman-teman sehingga sekolah penggerak itu segera sampai. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Nanti materi yang kita akan saya sampaikan adalah ada profil pelajar Pancasila, budaya positif dan komunitas praktis. Langsung saja. Hadiahnya ini Bapak Ibu ya. Foto lancar saya dengar foto ini. Ini ada berita kuis. Nanti ada barang-barang. Saya kirim ke SKK saya. Pakai kuis di sini. Sandro. Ya memang kita Sandro lah lah orang ini. Terus mulai lagi nama Mbak. Pilih nama. Iya. Pilih nama. Ganti Mbak. Anda bermain dengan 14 anak itu ada ini. Terus dia main apa Mbak? Anda bermain dengan 10 main. Mbak ini tahu nggak boleh ikut partisipan ya? Tergabung. Aku sekarang ini nggak sekali baru-baru. Terus apa ya? Ada Sandra, ada Denny, Niken, Sekar Ayu, Ariana, siapa ya? Anakku iya nanti bercoba radio. Bercoba itu saya. Oh. Ya, dia tak kesini. Sebentar ini kok internetnya ada maksud ya. Ganti kertas. Ganti kedua. Sudah siap, saya start ya. Coba ya. Siap. Saya start. Wes, ayo. Kalau kena itu saya start ya Bu. Yang kita spare aja dulu. 2, 3. Warna apa Bu? Mengerjakan. Isi soal. Mulai. Yuk. Masih 0. Lah selanjutnya Diki. 1. Yuk langsung lanjut. Terus diduga next. Ya. Ini kalau Lah selanjutnya Diki. Pilih semua itu gelap. ya. Iya. Nanti next ini. Aku yang pertama lah. Kok tidak dapat kedua tulis. Kasih siapa ya? Nomor berapa tadi? Sama enggak? Wenda ya? Wenda. Kecil belum kan? Belum batunya gue gawe pedang jahe. Nah. Wenda dapat kacang hijau. Dia penuh Wenda. Film. Terus yang nomor 3. Digosok pengajian. Bu Istri. Ini dapat apa? Dapat. Kasih siap. Monggo Bu. Hadiahnya masih ada empat Bapak Ibu. Anda silakan boleh sama. Mana janjiku dia? Tapi Lastri. Terus apa? Diputar ganda. Ijazah saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali ke laptop. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan tentang profil pelajar Pancasila ya di khusus ya. Nah ini jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya ada 6. Kalau 7 itu yang tombok sinten. Terus yang kedua mandiri. Nomor ketiga
ketiga, bernalar kritis, berkebinaan global, dan gotong royong serta kreatif. Jadi itu tujuan pendidikan di era sekarang ini gitu. Jadi diharapkan anak-anak kita itu mempunyai profil pelajar Pancasila yang tersebut ini, gitu ya. Lalu kita lanjut. Ini Merdeka Belajar yang tadi Pak pengawas sudah mengungkapkan tadi ya. Jadi kita next aja. Lalu ini, jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa guru itu harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Besar kan? Ini. Nah, ini dia dan peran guru. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri adalah mendorong diri sendiri untuk melakukan aksi dan tanggung jawab, memotivasi diri untuk melakukan perubahan. Yang kedua kolaboratif, yaitu membangun hubungan kerja positif dengan seluruh pihak, kerjasama, komunikasi, dan memahami peran masing-masing. Inovatif, memunculkan gagasan baru yang tepat guna, jadi melihat peluang dan potensi pada guru, siswa, orang tua, dan komunitas lain. Lalu reflektif, refleksi dan memaknai pengalaman yang terjadi, terbuka, meminta dan menerima umpan balik dari orang di sekeliling, serta berpihak pada murid, yaitu bergerak dengan mengutamakan kepentingan dan pengembangan murid serta sebagai acuan. Begitu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ya? Materinya nanti saya share. Nah, mari kita mulai dari diri sendiri dengan mengisi Padlet. Saya share di SKR saya lagi. Ulang sekali lagi. Ya udah langsung aja ya. Yuk, yang gurunya Mbak Ruli, monggo. Terus Buoro. Terus Bagus Mesri. Saya Mbak. Nanti kayak mantuk. 1, 2, 3. Ayo Mbak. Bu Pertin. 1, 2, 3, 4. Satunya Mbak Umi. Mbak Umi. Guru yang jadi murid. Guru 5 di sini. Ya kan apa guru murid teh? Muridnya nanti Senin nih, ayo. Murid, silakan. Kesempatan balas dendam. Bungkus mau guru yang mana monggo? Terus bungkus Bui. Ayo. Bunikan. Pak Amir Kak. Guru nanti jadi ada 5 tipe kontrol guru kepada siswa bersalah. Yang keempat itu emosi yang berlebihan menjadi
dicuri mana ya sampai diskusi negatif murid menjadi tergantung pada enggak sejauh ini kan ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Anda tuh kayak terlambat lagi. Dari posisi ini berarti pulangnya akan berbuat akibatnya Iya, akibatnya visi. Iya, akibatnya visi. Diperankan nanti gurunya awalnya itu, lalu muridnya, perasaan muridnya. Iya. Iya betul. Jadi, oh ya, jadi gini. Baik. Jadi ceritanya gini kasusnya ya. Adi terlambat hadir di sekolah, betul? Ya. Karena lu ketemu guru tipe buku. Nah, kita sama mau. Musa. Terus ada tipe lagi. Ya, gitu. Yuk kita berangkat satu-satu untuk tipe buku dulu. Yang lain bisa boleh. Sini bu. Sini bu. Gak boleh ya. Rasanya ini langsung. Bapak nganting dengar gendera. Enggak boleh. Silakan duduk. Ini muridnya. Iya, Jawab kasih Assalamualaikum Bu. Maaf ya sih. pasti datang terlambat. Iya Bu, maaf. Tadi ibu saya Tidak. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Terlambat terus. Insya Allah besok Bu, saya nambah sebelum Tidak bisa. Sekarang hukumannya tolong maafkan saya ya Bu. Tidak, Ibu tidak, cantik loh. Ibu cantik loh kalau nggak marah-marah. kamar mandi sampai bersih, wangi dan kinclong. Sampai pakai apa Bu Guru? Pakai apa Bu Guru? Mobilnya Itu pakai body lotion. skincare-nya Bu Guru aja ya. Sudah, ya sudah. Terima kasih ya Bu Guru. Maafkan aku ya Bu Guru. Tepuk tangan buatnya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Adi. Kenapa kamu terlambat lagi? Saya mohon maaf Bu, tadi harus pulang mengambil prakarya. Kamu sudah berulang kali terlambat loh. Jangan sampai mengecewakan ibu lagi ya. Kamu sudah sering mengecewakan ibu lagi loh. Iya Bu, ya mohon maaf Bu. Jangan seperti itu Bu. Bu, Besok tidak boleh diulang lagi ya. jangan seperti itu. Saya harus ambil ini nggak dimarahin Bu. Bupati Bu, nanti saya dihukum nggak bawa prakarya. Ya, besok lagi disiapkan agar tidak ketinggalan tugasnya. Nggih, tidak boleh terlambat lagi. Iya Bu, saya Ya. mohon maaf Bu. Terima kasih. Besok tidak boleh diulangi lagi. Ya Bu, saya Gimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Gimana murid? saya sakit perasaan saya takut. Sakit dan sama takut Bu, saya tidak pernah terlambat. Akibatnya bisa dibacakan, Mbak. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam
di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru menghukum. Ya, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Ya, betul. Diri sendiri atau orang lain. Jadi murid seperti ini tertekan, Bu. Jangan tertekan. Tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Gitu. Waalaikumsalam. Hayo, kamu itu gimana? Kemarin udah janji sama ibu gak terlambat lagi, kok sekarang terlambat lagi, itu gimana? Besok lagi gak boleh terlambat lagi ya. Janji nih sama ibu guru nih. Dibacakan dulu akibatnya. Bagaimana? Rasanya senang karena merasa dibantu meskipun salah. Tetap guru bersikap ramah meskipun murid terlambat berangkat. Senang. Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Istimewa berarti. Bu, maaf Bu, saya datang terlambat. Mbak Iis, tahu kapan kita harus memulai pelajaran pagi ini? Tahu Ibu, tapi maaf Ibu, tadi saya disuruh ibu saya menyampaikan pesanan terus teman saya bunyi Mbak Isen, Mbak Piati, Mbak Kos, Mbak Diana tadi pesan telur ibu saya. Luar biasa kamu membantu ibu di sela-sela sedang lagi belajar. Namun perlu kamu tahu, kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu konsekuensi dari keterlambatan yang kamu lakukan. Paham Ibu, saya harus istirahat, tidak boleh keluar kelas, tidak boleh jajan Ibu. Tinggal di kelas Ibu, terus mengerjakan tugas yang ketinggalan ya. Terus saya nanti kalau pingsan semaput gimana? Baik. Alhamdulillah kamu tahu konsekuensi yang akan kamu dapatkan dalam kontrak kita di kelas. Dan nanti saya akan memantau kinerja kamu untuk mengerjakan tugas yang telah ketinggalan di kelas. Terima kasih Ibu. Maaf Ibu sebelumnya. Saya izin dulu sebentar mengangkat teman saya. Baik, saya izinkan 5 menit lagi dan silakan mengikuti teman-teman di kelas. Baik. Hati-hati ya. Tepuk tangan untuk Oh ya, akibatnya belum. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Di sini, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat.
dan mengerjakan tugas. Namun, guru harus tetap memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Karena apa? Karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Gitu Bapak Ibu. Dari tim perasaannya gimana? Biasa saja. Ini perasaannya sudah pengen menerima gula batu. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid Pak. Ganti aku murid. Ayo mendekat ke murid. Monggo. Dino sama sekolah. Ganti gurunya baik. Muridnya mendekati muridnya. Oh, dia mendekat gurunya. Oh, gurunya sih. Adi tahu nggak kalau Adi terlambat? Ya, Bu Guru. Tahu itu. Nanti saya kalau ada pulang saya akan membuka teman-teman pelajaran saya itu. Ya, tapi Adi bicaranya mbok cuma seperti itu, biasa saja. Saya ini takut melihat wajah ibu. Oke, untuk hari ini mungkin Adi nanti bisa cari solusi enggak dengan keterlambatanmu hadir hari ini? Bisa ibu, saya nanti akan coba ke dalamnya itu. Kalau urusan sekolah itu diselesaikan di sekolah, tidak boleh di rumah. Oke, kalau seperti itu nanti Adi bisa bertanya dengan temannya, nggih. Untuk pelajaran yang terlambat hari ini, besok lagi tolong Adi usahakan untuk datang ke sekolah tepat dan jangan sampai terlambat. Monggo di samping dibacakan akibatnya. Bagaimana perasaan murid? Perasaan murid Seperti ini. Iya. Pertama, Perasaannya. gurunya cantik dulu. Saya harus melihat wajah Bu Guru yang cantik kan takut, biasanya menunduk. Kalau dengan manajer seperti ini, perasaan siswa adalah senang karena apa seharusnya kan tadi di skenario itu didekati satu kurang didekati terus gimana kan harusnya harus didekati. Dengan didekati kan ada perasaan. Tadi kayaknya belum mendekati. Jadi secara garis besar memang kalau guru secara seperti ini akan membuat murid merasa senang dan bangga. Terima kasih. Akibatnya dibacakan dulu. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang itu malah kering ya. Atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersimbau-gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang paling sesuai adalah Ibu apa Ibu? Kita bisa berlatih dari sekarang ya. Nanti di pelatihan-pelatihan berikutnya nanti kita akan belajar tentang kebutuhan murid juga. Jadi kita bisa memahami murid secara mendalam dan mendalam. Gitu? Sudah? Sampai di sini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pertemuan kedua dari rangkaian kegiatan aksi nyata JGP di SMP Negeri 1 Karanganom. Pertemuan kedua ini dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021. Bapak Ibu guru sangat antusias dengan kegiatan ini. Luar biasa, mari kita simak bersama-sama. Akan disampaikan Bu Evi terkait dengan program guru penggerak. Kepada Bu Evi Istri Ningsih SPSI, kami persilakan. Terima kasih Bu Dina atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi kemarin itu kita sudah menerapkan posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang telah kita perankan kemarin ya. Ada siswa dan guru, dan sangat seru sekali kemarin. Jadi kontrol yang paling baik adalah kontrol sebagai manajer. Kemarin juga sudah mengisi Padlet tentang konsep disiplin positif. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang mengisinya sangat luar biasa sekali. Nah, setelah ini kita mau mengulang pretest yang kemarin memakai krisis. Kemarin kan yang juara siapa kemarin ya? Pak Hanut. Pak Hanut nggak ada. Nah, ini juaranya sekarang siapa? Karena kemarin kita sudah mengikuti pelatihan, mungkin ini seperti post test lah. Soalnya sama. Sudah Bapak Ibu? Di Esa Karjaya sudah saya share kuisis yang kemarin. Bapak Ibu bisa ikut join dulu, silahkan diklik. Pak Amiruddin sudah bergabung. Pak pengawas cepat ya, Bu Bertin menyusul. Silahkan Bapak Ibu, di Esa Karjaya sudah ada link kuisis. Nggak usah dipikir banget-banget Bu. Wah, Bu Dini, Bu Koswara bergabung. Sesak. Bu Wi, ST Mutia, IRST, LRST siapa tuh? Oh Mbak Eri. C, malam minggu. Ayo cepet ya Bapak Ibu, ini Mbak Eri keburu malam mingguan soalnya. Ada tadi. Oh. Lah tolong digedhek kayak ngene bumi. Dipadake sithik, Bu. Nih, ya. Pak Purwanto, Bu Niken, Rules, Binda, sudah semua? Berapa teman yang sudah gabung? Saya sudah belum itu. Aduh, aku. Buka apa sih? Di Esa Karjaya Bu ada linknya, silakan diklik. Bu Is belum, Bu Endang belum, Pak buka HP. Pak Muri belum. Ya, silakan diklik. Pak Jangkong juga belum. Nah, ini siapa lagi tuh? Zulfia. Zulfia siapa? Anak saya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Mbak. Oh iya. Siapa tadi di centang? Star.
Ya, Joan Ian sudah gabung. Yuk. Silakan Bapak Ibu. Yuk, gaspol. Guys, kan calon pendamping praktik. Ngerti tak ya? Wah, Bu Berti. Bu Berti. Langsung 100 sudah. Mbak Eri, Bu Indah, Bu Niken. Wah, keren. Ternyata pemirsa 24 player yang paling atas Budiana Kis. Ayo Pak Heri, bener loro. Budiana 3230. Disusul Mbak Eri, yang ketiga Bu Berti, yang keempat Bu Niken, yang kelima Bu Indah. Pak Amir gimana ya? Pak Amir kok nggak ketok Pak Amir? Wah, sis. Bu Indah nomor 2 sekarang. Iya Pak Heri. Oh, pendamping praktik berapa? Berada di hari ini. Lebih tahu. Mbak Diana yang paling atas. Nomor 2 Bu Niken. Wow, Bu Niken. Keren.
Ternyata ngekliknya benar. Yang dia menghanyutkan. Nah ini bisa dilihat di sini yang tidak mengerjakan Pak Muri, Mbak Roma, Mbak Eri, sama Mbak Endang setia. Mbak dari tadi Mbak mengerjakan. Merebutkan berambang bawang kedua. Besok yang keempat lagi ya pakai soal yang ini lagi. Ini Mbak Diana 1, 2, 3, 4. Yang betulnya hanya 5, separuh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunikan 7. Jadi ini nggak cuma bener-beneran aja, tapi cepet-cepetan. Cepet nululnya itu skornya akan banyak gitu. Jadi kalau banyak kan mikir gitu, skornya biarpun bener ini ya, biarpun bunikannya bener. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dia kalah sama Bu Diana yang 1, 2, 3, 4, 5. Mbak Diana cepet, iya, cepet dan benar. Rajen nom saya cepet. Salah lain dhisik ngono ta. Baik Bapak Ibu. Ini kalau diterapkan di kelas memakai LED, di kelas kan ada LED-nya, sangat menarik sekali. Misal kita punya tablet 32 atau punya tablet 100 biji, nah kayak gitu lah, bagus banget ini. Sekolah digital beneran. Tukang ngecas tablet sinten Mbak? Tukang ngecas nanti bisa Bu Bertin dengan bunikan. Ya, kalau punya baju makin bingung ngecas ini. Tapi ke menujunya nanti ke sana Bapak Ibu. Baik, kembali ke laptop Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma belajar bergerak dengan mengutamakan kepentingan dan perkembangan murid sebagai acuan, yaitu berpihak pada murid. Yang penting murid itu well-being itu bahagia, sejahtera, tapi tujuan mengajar kita juga tercapai gitu. Menuju karakter profil pelajar Pancasila, dari kemarin kita ngomong profil pelajar Pancasila ada 6. Tadi ada di soal juga ada nggih. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Next Mbak. Nah di sini saya disuruh menyampaikan aksi nyata apa terkait dengan calon guru penggerak. Nah ini saya membuat pembelajaran gamifikasi Bapak Ibu. Jadi saya membuat suatu game dengan SAC. Ya, EduStore itu bisa salah satunya dibuat memakai SAC nama aplikasinya. Nah seperti ini, bisa dibuka Budila di desktop. Bapak Ibu kalau misal kita membuat pelatihan SAC gitu, semangat nggak? Laptopnya ada nggak? Syaratnya meliper no komputer. Kalau misal iya, oke. Minggu depan ya Budila, berani gas. Nah jadinya seperti ini. Ini yang kemarin saya ngumpulin anak-anak untuk membawa HP itu ya ini. Nah ini kayak aplikasi yang ada di EduStore kemarin. Bisa di sini ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada video, ada latihan soal, sumber belajar. Coba latihan soal Budila. Tinggal diklik di situ. Bacalah soal baik-baik lalu geser atau rangkum jawaban yang menurut Anda benar ke dalam kotak jawaban yang berwarna hijau. Larangan masuk bagi Selamat kendaraan mengerjakan. bermotor dan tidak bermotor. Yang mana Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4. Dari kanan. Yang mana? 1 Mbak Dila katanya. Ayo 1 geser Mbak Dila. Boleh pakai Mbak Dila. Salah.
centang untuk mengulangi mengerjakan soal evaluasi dan tekan tanda silang untuk menuju halaman selanjutnya. Tetap klik. Nah, bisa next, Mbak Dira, ini Mbak Dira. Next. Nah, ini yang buat saya Bapak Ibu. Ini kemarin buat pembatik level 3, tapi setelah level 3 itu tidak lolos 30 besar se-Jawa Tengah. Jadinya ya tidak lanjut ke level 4. Back. tombol back pada Itu home. Kalau tombol home balik lagi. Kalau misal ke materi Mbak Sila. Di sini ada 3 menu materi. Ada materi. Silakan klik dengan menekan tanda tangan satu persatu. Salam dan bahagia. Apa Mbak Sila? Etika berlalu lintas adalah pedoman sikap atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam berlalu lintas. Prinsip etika yaitu berbahasa dan saling menghargai. Next Mbak Dila. Nah, anak-anak bisa nunul-nunul begini. Nah, itu narasinya bisa dipencet kalau mau mendengarkan anak-anak kan. Tertib berlalu lintas berikut yang harus dilakukan. 1. Memakai helmet. 2. Di sini ada 7 ikon gambar. Silahkan tekan gambar satu persatu untuk mendengarkan fungsi perlengkapan berkendara. Baik, jadi anak-anak itu ada yang suka dengan musik, ada suka yang belajar itu mendengarkan, ada yang suka membaca saja, ada yang suka macam-macam itu ya, ada multiple intelijensi ya Bu Dila ya. Oh, gaya belajar, baik, gaya belajar. Jadi di sini bisa soundnya bisa dimatikan atau tidak pakai suara bisa. Coba diklik, terserah yang mana Bu Dila. Ya. Memakai jaket dan pelindung pada siku dan lutut. Buat berjaga-jaga agar ketika tiba-tiba terkena halangan akan mengurangi rasa sakit karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Jadi kita suka-suka mau siapa. Kalau kemarin kan kita di EduStore itu ternyata kalau bahasa Inggris kayak bahasa Inggrisnya anak TK gitu ya, nggak sesuai. Nah ini kalau kita buat sendiri kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Begitu? Gimana? Gas apa tidak? Hah? Ikut tenan ora? Pakai mereteli. Kalau misal setelah ANBK SD kita bisa pakai komputer lab Bapak Ibu. Gimana? Cocok? Berikut adalah rambu peringatan. Ingat, rambu peringatan biasanya berwarna kuning. Silahkan tekan ikon rambu satu persatu untuk mendengarkan penjelasan dari arti rambu. Kita klik bisa. Klik. Turunan landai. Nah, kayak gitu. Nanti Bapak Ibu bisa bikin format. Nanti aja ya Bapak Ibu. Kita next ke grup penderak dulu. Lanjut ke PPT Mbak Dina. Yang ini aksi nyata saya program Minggu Bersih, Minggu Produktif bersama Jomblo Buruli. Sangat senang sekali berkolaborasi sama Buruli, itu rajin banget. Nih kita urus bank online, bank sampah online. Jadi selaras dengan sekolah kita yang sekolah Adiwiyata Bapak Ibu nih. Next Mbak Dila. Nah, ini aksi nyata lagi BK sebagai sahabat siswa. Jadi BK bukan polisi siswa. BK memberikan layanan yang humanis gitu. Dan Bu Muti itu sangat humanis sekali. Luar biasa. Kemarin itu pas HP banyak itu di sini. Yang ada Bu Ruli, ada Bu Eri. Nah, ada salah satu murid itu laporan sama ibunya, tetangga saya. Bu Muti itu Bu gurunya halus banget, lainnya gelak-gelak semua. Waduh, ya wis.
Iya, Bu Muti. Oh, halus. Yang halus itu cuma Bu Muti. Lihatnya galak-galak apa Bu katanya. Terus ibunya cerita sama saya. Oh, aku yang menggalak. Ini ada budaya positif yang ada di SAKAR Bapak Ibu. Apa aja Bapak Ibu? Yuk sebutkan tulis Bu Dina. Pak Amir, budaya positif yang ada di sekolah kita. Tadarus, baik, tadarus. Sholat duha. Pak Heri? Senyum kepada Bapak Ibu. Senyum. Nganggone masker Pak Heri. Senyum kelihatan sampah. 5S apa 3S? 5S. 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 Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Udah ada tulisannya belum ya Bapak Ibu? Di mana? Pernah ada. Wah, besok bisa diadakan lagi Bu Berti yang sama lagi Bapak Ibu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Jumat bersih boleh. Jumat beriman. Jumat sehat. Makan bersama. Binawali. Apa? Binawali. Binawali, baik. Simulasi kebencanaan. Literasi. Literasi. Yuk, apa lagi? Simulasi kebencanaan. Simulasi kebencanaan boleh. Bun? Baik. Banyak sekali ya Bapak Ibu, luar biasa sekali ini sekolah SMP 1 Karanganom ini luar biasa memang dari dulu sampai sekarang itu tidak semakin meningkat, perubahannya sangat luar biasa. Next, Bu Dila. Budaya positif yang belum ada, Bapak Ibu bisa ditambahkan? Yang belum ada. Ya, yang belum ada. Misal kita lihat sekolah lain itu ada seperti ini loh, kayak gitu. Bersihan. Pungut sampah. Pungut sampah. Gimana? Pungut sampah. Dan belum kesadaran buang sampah belum. Anak-anak terutama. Gimana? Gimana, Benda? Anak-anak belum begitu sadar buang sampah pada tempat. Oh iya. Sampah itu loh belum. Anu ya, memasukkan sampah sesuai tongnya itu ya. Oh ya, pilah sampah. Apalagi Bapak Ibu Tidak semua siswa mau menyapa Pak Guru atau Bu Gurunya. Masih ada. Masih takut atau kewo. Oh ya, baik. Harusnya menyapanya bagaimana Pak Heri? Senyum Pak. Kita kan pakai masker, jadi nggak bisa senyum. Walaupun pakai masker tetap kelihatan. Gini, Ngantuk bisa, senyum bisa. jadi kita bisa sosialisasikan lagi ya. Betul. Ya kita bareng-bareng ya. Karena keseharian kita sering menemukan dengan Bapak Ibu Guru ya butuh kayak angin lewat space. Iya, saya itu lihat di SMP 2 Klaten. SMP 2 Klaten itu saya jalan gitu langsung gini. Ini nggak kenal juga kayak gitu. Gimana cara kita nanti? Bagaimana Bapak Ibu? Dulu sebenarnya udah ya. Dulu sebelum pandemi kayaknya sudah. Berarti luntur ya, pindah ya. Transisi. Baik, berarti ini PR kita bersama ya Bapak Ibu. Biar nanti, biarpun kenal, nggak kenal, harus seperti itu. Baik. Apalagi? Oh iya, kantin sehat. Oh, sarana prasarana lagi. Kanopi. Iya Bu Dena. Kekeringan tanaman. Di sebelah mana yang kering Bu Dena? Hati saya kering. Apa Mbak Eri? Optimalisasi UKS. Iya. Oh, ini kan sering-sering dilupakan ya. Tapi Iya. kadang-kadang kita melihat anak kita sakit dan sebagainya, anak tetap kadang-kadang di kelas nggak mau ke UKS dan sebagainya. Jadi lebih ke optimalisasi UKS. Oh, jadi anak-anak disosialisasi lagi gitu? Banyak yo, tiap hari ada. UKS. Malah kerasan ya.
Ditulis nggak apa-apa. Kalau sakit anak-anak ke UKS ya, ada Bu Umi yang menunggu. Keroan juga boleh. Soalnya setiap saya kesana nggak ada orang. Langsung ke BK biasanya. Ya barang-barangnya itu terkondisikan itu tidak bingung. Berarti kan kalau budaya positif yang belum ada, berarti kan ini lebih ke apa namanya inventarisasi barang, ya kan? Karena kita kadang-kadang barang itu kita taruh di sana, taruh di sana, gitu loh. Oh ya, inventarisasi barang. Jadi mengembalikan barang pada tempatnya. Iya, betul. Iya. Kembalikan mantan pada yang punya misalnya. Iya, betul. Kalau sudah bosan gitu ya Pak Iri ya. Iya. Setuju saya. Sudah nggak ada diulang, Bu Eni nggak usah. Next ya udah ya. Baik, next. Bermain cobalah buka. Siapa ya yang mau tak dibuka ya? Pak Eri sama Pak Pur aja ya, cowok-cowok. Nanti kalau main cobalah buka lo Pak Pur. Gak apa-apa ya Pak Pur ya. Siap, Pak Pur selalu siap. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Lakukan secara bergantian selama 1 menit. Boleh bertanya nanti barangnya bergantian. apa? Boleh bertanya barangnya apa? Boleh. Barangnya apa ini Pak? Kira-kira? Istri apa? Anak. Barang anak boleh? Boleh. Anaknya umur berapa kira-kira Pak? Umur berapa kira-kira? Gak apa-apa, pokoknya ayah itu sayangnya banget sama anaknya nih, sampai ditekem banget. Pak, karena saya itu sudah beristri Pak, boleh nggak saya kasih istri saya ini istri lagi? Oh nggak boleh. Anaknya boleh, Pak, leset di tempat saya Pak. Saya kasih gratis sudah Pak. 1 menit? Saya kasih gratis sudah Pak. Gak apa-apa Pak, saya kasih gratis, udah berhasil. Berhasil Pak? Ya? Berhasil? Berhasil membuka? Saya berhasil. Yuk gantian. Kalau saya muda Pak. Monggo Pak Ira buka Pak. Ini ada emas Pak. Oh, yang satu anak, yang satu harta benda. Karena emas ini mau saya gunakan untuk membayar SPP anak saya. Berarti bisa diambil kesimpulan Bapak Ibu ya? Iya, boleh. Saya bantu. Oh, boleh monggo. Ya, ada solusinya. Solusinya penjenengan ini kasih uang saya. Ya, seharga emas ini Pak. Bisa. 10 gram itu kalau sekarang 850.000 Pak. Ya, sambil bunganya jadinya ya 9 juta Pak. Ya. 9 juta Pak. Iya, ya. Ini emas antam asli Pak. Kebetulan saya ada di sana, bisa saya bantu. Oh, boleh. Nanti hadir saja. Oh, siap ya. Jam 1 nanti. Iya, siap. Oh, jam 1. Oh, boleh Pak. Oke. Sudah 1 menit? Ini belum terbuka ini Pak. Tidak bisa membuka? Iya. Tidak? Ternyata Pak Heri sangat kuat sekali untuk menggenggam emasnya yang sangat berharga itu. Tepuk tangan buat Pak Pur dan Pak Heri. Jadi kenapa Pak kok dibuka? Kok mau? Tidak berdaya. Ya. Tidak berdaya. Kebetulan anak saya kan SMA kelas 3. Iya. Mau lanjut kuliah. Iya. Dia kan juga menawarkan. Iya. Baik. Berarti tawarannya pas gitu ya. Cocok dengan simbiosis mutualisme. Kalau Pak Heri kenapa nggak dibuka sampai titik darah penghabisan? Karena belum ada uang. Oh, belum ada uang. Cashnya belum ada. Baik, belum ada uangnya. Ataukah Anda akan bertahan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Nah, itu karena belum ada uangnya tadi ya. Nah, ini kalau dihubungkan dengan motivasi membuka kepalan tangan. Jadi motivasinya Pak Heri sama Pak Pur tadi motivasi apa Bapak Ibu? Intrinsik apa ekstrinsik?
intrinsik. Gimana? Kalau Pak Heri ada uang dia mau membuka, berarti apa dong? Ekstrinsik. Kalau Pak Pur? Kalau Pak Pur? Ekstrinsik juga. Baik. Next, Mbak Dila. Ini ada perubahan paradigma antara stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kemarin kita sudah perankan kemarin ya, guru dan siswa. Teori kontrol ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama kelompok penghukum kemarin tuh. Terus yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga berteman Bui. Bui. Lalu yang kedua yang keempat pemantau. Yang terakhir manajer. Jadi yang bagus kemarin, yang paling efektif adalah manajer. Manajer itu akan menimbulkan disiplin diri, disiplin dari dalam diri sendiri. Baik, next Mbak Dila. Nah, disiplin positif, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, tidak bisa disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini tulisannya Pak Ki Hajar Dewantara 100 tahun yang lalu. Sangat susah dicerna sekali kata-katanya ya Bapak Ibu. Nah, itu artinya untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Itu anak-anak kita ya, masih belum punya motivasi internal, masih banyak yang eksternal. Jadi tugas kita itu mendisiplinkan mereka, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Begitu Bapak Ibu. Next, Mbak Dila. Oh, yang mana ya? Oh, ini 3 motivasi perilaku manusia. Baik, nah ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu. Jadi anak-anak kalau di sekolah itu yang mana Bapak Ibu? Kira-kira motivasi berperilaku baiknya itu yang mana ya? Menghindari hukuman bisa ya? Itu berarti motivasi ekstrinsik. Kalau yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Lalu bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada anak-anak? Next, Mbak Dila. Nah, dengan menanamkan motivasi yang ketiga, maka motivasi intrinsik ini akan berjangka panjang, karena mereka menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Bapak Ibu hadir ke sini ini karena motivasi apa ya Bapak Ibu, kalau boleh tahu Bu ini? Intrinsik, karena punya nilai apa Bu ini? Nilai yang diyakini. Saya suka belajar. Baik, bagus sekali. Bu Heni ini suka belajar, menjadi guru pembelajar sepanjang hayat gitu ya Bu Heni ya. Keren. Kalau Pak Muri di sini motivasinya ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik, pengen ketemu Pak Heri. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempunyai motivasi intrinsik untuk menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Walaupun saya ini ya belum tahu-tahu betul, guru baru, tapi Bapak Ibu berkenan hadir di sini itu sudah sangat senang sekali. Gitu ya Bu Dila ya. Next.
Bagaimana guru menanamkan disiplin positif pada muridnya. Next Mbak Dila. Nah, di sini ada refleksi. Kan kita tuh punya aturan-aturan ya Bapak Ibu. Ini misal lalu lintas nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini anak-anak kan nggak ngerti ya. Peraturan kok digawe ini ngapa sih? Nilai apa? Nilai apa yang sebenarnya mau dicapai seperti itu? Nilai apa Bapak Ibu? Keselamatan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Ya, oke. Next, Mbak Dila. Baik, kita menuju ke keyakinan kelas. Ini berhubungan dengan refleksi tadi Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas, bukan. Keyakinan itu berisi nilai-nilai yang tadi itu. Kalau peraturannya harus memakai helm, berarti nilainya keselamatan. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini mempunyai beberapa poin, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci. Nah, ini nanti wali kelas membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu nanti bisa ditempel di dinding kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas nanti gimana caranya membuatnya? Nah, nanti ada panduannya Bapak Ibu. Nanti saya bagi panduan untuk wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Oke, next Mbak Dila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan untuk keyakinan kelas nanti. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama berupa hal seperti ini: keadilan, kehormatan, peduli, integritas, dan lain-lain. Baik, next Mbak Dila. Nah, ini peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Misal, yang pertama adalah kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Kerapian? Bertanggung jawab ya? Lebih ke bertanggung jawab ya? Baik. Lalu dilarang mengganggu orang lain menjadi apa? Yang tadi coba yang atasnya. Tadi yang nilai-nilai kebajikan. Atasnya. Nah, tuh. Apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Ganti dengan pelayanan. Pelayanan. Saling menghormati ya. Saling menghormati. Baik. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Baik. Komitmen bisa ya? Komitmen. Dilarang merokok Bapak Ibu. Kesehatan bisa. Menghormati orang lain juga bisa ya? Bisa. Terus bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran. Kedisiplinan. Disiplin, budaya antri. Kesabaran masuk itu. Kesabaran. Itu komplit jujur. Iya, bisa berempati, bisa masuk di menghormati orang lain. Baik, next Mbak Dila. Next lagi. Next lagi. Baik, peraturan yang diubah menjadi keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang warna kuning itu keyakinan kelas kalau di LMS itu untuk kelas 1 SD. Kata-katanya seperti itu. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang. Lalu ini untuk yang kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, kalau untuk SMP sepertinya lebih ke yang ungu Bapak Ibu. Jadi ada rasa hormat, ada bekerja, diterima dan dimiliki. Gitu Bapak Ibu.
Nanti saya siapkan panduan, 1 lembar panduan untuk membentuk keyakinan kelas. Gitu ya Bapak Ibu? Ya. Nanti yang apa itu namanya, menyiram tanaman atau apa itu bisa dimasukkan ke keyakinan kelas juga. Gitu. Nanti realisasinya bisa minggu depan, Jumat atau gimana? Jumat ada wali kelas masuk itu apa? Hari Sabtu gitu? Sabtu. Ya sudah Sabtu. Jumat Sabtu ya. Besok habis vaksin itu Mbak, Jumat itu biasanya habis vaksin Mbak. Oh ya libur Sabtu. Nggih Bu. Nggih. Nanti anak-anak disuruh menghias atau bagaimana, atau dibuat MMT atau dimana ditempel di kelas masing-masing. Nanti pasti akan lain juga antara kelas 1 sama yang lain, keyakinan kelasnya lain, tapi sebenarnya intinya sama. Kurang 1 lagi. Nah, Bapak Ibu tadi sudah mengisi tentang kuesioner ya. Nah, ini berkaitan dengan ini Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam choice theory. Yang pertama itu adalah kebutuhan survival atau bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis, seperti kesehatan, butuh rumah, butuh berhubungan seksual, butuh makanan, seperti itu. Kalau psikologisnya rasa aman. Kalau yang bertahan hidup itu seperti misal tidak ada perang dan lain-lain. Nah, untuk bertahan hidup. Terus ada kasih sayang ini ya, cinta dan kasih sayang, belonging. Koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan. Yang ketiga, power atau penguasaan. Nah, nanti Bapak Ibu di situ bisa dilihat apakah Bapak Ibu itu kebutuhannya banyak yang mana gitu. Apakah cinta dan kasih sayangnya harus lebih banyak daripada yang lain? Next, Badira. Atau penguasaannya? Mungkin kalau kepala sekolah itu lebih ke penguasaannya. Mungkin Pak Amir nanti mungkin powernya itu tinggi. Lalu yang keempat adalah freedom, kebebasan. Nah, nanti di situ bisa dilihat kebutuhan kebebasannya yang tinggi itu siapa. Lalu fun, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini berarti kesenangan. Next, Mbak Dira. Jadi tadi itu bahasa Inggris ya, yang ini bahasa Indonesia. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ketika
seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka secara positif, jadi larinya ke negatif. Ya, misal ada yang suka dari perilaku memalak makanan teman. Itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Apa Bu ini? Memalak. Penguasaan bisa, tapi tergantung dengan alasan atau tujuan si anak tersebut memalak. Memalak oh boleh. Lah anu apa kayak nek dipalak lucu nangisnya, aku seneng nangisnya lucu. Nah kayak gitu berarti dia suka kesenangan gitu. Jadi beda-beda perilaku, boleh sama memalaknya, tapi alasan dibalik perilaku itu, kebutuhan dasar apa yang sedang mereka penuhi secara negatif, seperti itu. Jadi ketika memalak ditanya dulu, ketika anak terlambat ya ditanya dulu kenapa terlambatnya, seperti itu. Kalau memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, misal memalak karena memang dia lapar, berarti kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Jadi orang tua bisa dipanggil ke sekolah, iki anakmu ngeleh. Iya, kalau pagi kasih sarapan, sukanya malak temennya karena lapar, karena kebutuhan dasarnya, kebutuhan apa tadi tuh? Kebutuhan dasar survival ya, bertahan hidupnya itu kurang. Gimana? Ada anak nakal, iya. malah tapi begitu disabari beleret gitu terus. Beleret, manut. Itu mungkin kurang kasih sayang. Nah, kurang perhatian. Mungkin pengen diperhatikan Bu Heni misal. Terus pengen diperhatikan siapa. Nah, seperti itu. Jadi sama perilakunya tapi beda tujuannya. Itu ya Bapak Ibu. Sampun jelas. Sampun. Bapak Ibu, tadi sudah saya bagi kuesioner, mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak Ibu sekarang. Monggo. Sudah selesai? Setelah itu di belakangnya ada jumlah skor 1 sampai 10, nomor 1 sampai 10 dihitung. 1 sampai 10 dihitung jumlahnya berapa. Terus 11 sampai 20 jumlahnya berapa? Bisa jawabannya 1 semua, berarti 10. Kalau 3 semua berarti 30. Terus 21 30 dan 31 sampai 40. Nanti kita akan tahu kebutuhan dasar apa yang paling menonjol di diri kita. Ini yang paling besar adalah 1 sampai 10 Bapak Ibu. 45, 11 sampai 20 28, 21 sampai 30 26, 31 sampai 40 30. Nah, 1 sampai 10 itu menunjukkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Wah, berarti kebutuhan untuk cinta dan kasih sayangnya Bu Nur ini itu sangat besar sekali, melebihi dari yang lainnya. Pertanyaannya buat Bu Nur ini, apakah Anda telah bisa memenuhi kebutuhan dasar Anda sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Sudah terpenuhi belum Bapak Ibu? Bu Nur ini? Oh sudah. Kalau belum, Pak Heri mau menambahkan cinta dan kasih sayang. Oh dari teman juga bisa. Nah iya Bu, benar kan saya kan? Iya.
Apa yang Anda rasakan bila kebutuhan Anda tidak terpenuhi, Beni? Belum puas, tidak puas. Dirasakan kok. Oh, bumi. Bumi apa ya? Pengen tahu nggak punya bumi? Apa Bu ini? Apa yang Anda rasakan bila kebutuhan Anda tidak terpenuhi? Jajan sayang. Kurang nyaman. Kurang nyaman, lalu pelampiasan ya? Jajan itu sebagai pelampiasan kan? Pelampiasannya. Oh, berarti semakin tidak terpenuhi semakin gemuk gitu. Begitu ya? Iya, bisa dibuat kesimpulan berarti. Mungkin boros. Oke, pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar Anda dengan cara yang negatif? Sama lagunya itu. Pak Heri. Ayo. Tahu saya. Belum pernah. Kamu punya kebutuhan nggak Pak Heri? Punya. Jujur sumsum. Ya. Iya Pak Heri. Ya, pernah punya kebutuhan. Tapi nggak tahu. Kebutuhan yang mana ya? Kalau saya bisa menahan. Mbak Umi Narsih, cinta dan kasih sayang juga. Loh, siapa ini? Bu Is. Apa? Tak, buka kepala. Suka kebebasan. Pantes blirit baik. Oh iya. Oh merdeka. Mbak Ruli. Ayo apa ayo. Mbak Ruli itu ada dua yang besar, cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah kesenangan. Happy. Apa tertekan? Suara cinta dan kasih sayang. Pak Muri. Cinta dan kasih sayang juga Pak Muri. Terus disengeni ya. Mbak Eri juga cinta dan kasih sayang. Wah, jomblo-jomblo ini memang gimana ya? Kurang kasih sayang. Bukan kurang kasih sayang, tapi kebutuhan untuk kasih sayangnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Yo, ngono kuwi ketok ya. Bahasa Inggrisnya rumah. Haus. Yang kedua kekuasaan. Dan nanti saya lihat-lihat lagi Bapak Ibu. Pak Amir apa ya? Pak Amir kelebihan kasih sayang. Pak Amir itu kekuasaan. Oh iya betul. Dan kesenangan. Ada dua jadinya. Semalam kemes. Ya. Baik. Next. Iya. Di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya. Ini yang saya terapkan ke Mas Fauzi kemarin, yang videonya saya share. Ya. Nah, ini cara berkatanya, kalau validasi tindakan yang salah itu seperti apa, menstabilkan identitas itu seperti apa. Baik. Sekarang kita praktek segitiga restitusi nih. Antara Pak Joko, Mario, dan Adi. Lah kok iki bareng kok? Iya bareng nggak apa-apa. Sing ditelokke bapak-bapak. Enenge kuwi yo pan-pan wae. Iya. Payu terus. Payu Pak ya. Payu jati Bu. Pak Joko, Mario sama Adi. Mario.
Mariono. Nek Jawa Mario. Mariono. Tapi orang Mario Mbak Mariana karo Adi Hidayat. Adiana. Ustaz Adi Hidayat. Berarti Mario. Mariana karo Adiana. Adiana. Juan Mario Bolan. Didekati sih. Iya, Pak. Ini praktek segitiga restitusi. Pak Joko sebagai guru nanti akan melakukan pendekatan restitusi dengan kedua siswa yang tidak sengaja melempar makanan ke kepala sekolahnya. Mantap. Pakai naskah enggak? Boleh? Mulai? Tanya dong. Sing Mario siapa? Mariana. Oke. Adi Hidayat. Adi. Adiana. Ini ganti itu terjadi lama. Mulai? Oke. Mario? Mario mana? Adi? Ya. Tadi Bapak dengar dari guru PK di kantin, sepertinya kalian sedang dalam masalah ya? Sepertinya kalian sedang dalam masalah ya? Gimana? Kursi dong, ada yang Iya. Iya Pak, tadi pas jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan di kantin. Oh iya, ini. Oke, kalian tadi main lempar-lemparan dan nggak sengaja melempar sesuatu kena Budina ya, betul nggak? Iya Pak. Tapi kita kan nggak sengaja. Oke, Adi gimana? Tapi kami nggak sengaja Pak. Tapi nggak sengaja juga. Oke, nggak sengaja nggak apa-apa ya. Oke. Kalian berdua tahu nggak? Sekarang Anda berdua itu dalam situasi sedang menghadapi masalah. Tahu nggak? Iya Pak. Kami tahu Pak. Iya Pak, kami tahu Pak. Ya, oke. Bapak nggak menyalahkan, nggak mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kalian saya pengen kalian itu memperbaiki masalah ini, ya. Kalian ini kan sedang main lempar-lemparan sedang asik ya. Pasti sedang asik-asiknya. Alasannya apa sih kalian lakuin itu? Coba. Adi atau Mario? Tadi kami cuma mau main Pak, tapi malah kena Budina Pak. Oh iya. Oke, kalian main-main terus kena Budina ya. Kalian tahu itu seneng ya? Seneng ya? Oke. Kalau seneng itu kan yang seneng kalian sendiri. Kalian tahu nggak bahwa seneng itu juga bisa merugikan orang lain? Orang lain seneng, orang lain rugi, kita seneng. Tahu nggak itu? Tahu Pak, kita menyesal Pak. Oh iya, penyesalan itu memang selalu datang terlambat. Kalau datang di awal namanya pendaftaran ya. Oke. Oke, kalian berdua ingat kan ya? Keyakinan kelas itu kalian ingat ya? Keyakinan kelas sudah ditempel di sana di kelas kalian bahwa ada yang namanya menghormati orang lain dan lingkungan. Ingat nggak? Ingat nggak? Iya, ingat Pak. Kita pun tahu. Oke, tak tahu ya, tahu. Tapi sesungguhnya tidak juga ya. Tapi kalian kan dapat rasa senang, ya. Oke, pertanyaan saya gini, Mario sama Adi ya. Misalnya, kalian tahu nggak caranya supaya mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain? Tahu nggak? Seneng tapi nggak merugikan orang lain. Gimana? Mario, Adi? Mario Lawalata atau Mariono ya? Ya? Tidak tahu Pak. Aduh. Nah oke lah nggak apa-apa. Nah sekarang kita bantu dengan keyakinan kalian ya. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku baik lagi ya. Sanggup nggak kira-kira? Sanggup ya? Sanggup Pak. Tanpa merugikan orang lain ya? Iya
Senang-senang tapi tanpa merugikan orang lain. Sanggup sekali lagi? Sanggup, Pak. Oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat trio kuek-kuek. Iya tiga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk sosialisasi tentang budaya positif sudah selesai. Alhamdulillah. Tinggal kita makan. Nanti diteruskan sebentar sama Bu Dila. Kita Bu Dila berdua, baik berdua. Nggih. Iya. Iya. Penguasaan. Iya. Penguasaan. Iya. Selanjutnya apa tadi Mbak Dila? Bisa di Kebebasan. ya 2130 kebebasan, 3140 kesenangan. Budini apa? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.